Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersamaku Abser. Nah, di podcast kesempatan kali ini ya, sebagaimana judul di video ini, yaitu kita akan melakukan ya podcast lah ya, ngobrol santai itulah bersama narasumber kita pada sore hari ini. Ya, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ketua. Apa kabar, Ketua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik untuk kita semua dan dimudahkan rezeki untuk kita semua. Amin. Oke, guys. Jadi kita akan mengulik ya narasumber kita. Nah, narasumber kita pada hari ini ya, saya ya memanggil beliau itu dengan sebutan ketua gitu ya. Itu adalah pemanggilan teman gitu ya. Manggil beliau sebagai ketua. Nah, tentu saja adalah mengenai jurusan informatika dan komputer. Tetapi sebelum kita masuk ataupun mengulik secara mendalam, kita ingin mengetahui terlebih dahulu biografi dari ketua ini ya. Jadi ketua silahkan untuk memperkenalkan diri, mungkin berasal dari mana dan kemudian seperti apa perjalanan ketua ya dari kampungnya hingga ke Pontianak dan mengambil jurusan informatika dan komputer. Jadi silahkan ketua untuk memperkenalkan diri. Oke. Oke, terima kasih untuk host yang telah memberi kepercayaan kepada saya. Saya perkenalkan diri, nama saya Ilham, berasal saya dari Melawi. Tujuan saya ingin ke pelajari informatika dan komputer karena di kampung Melawi dan kampung saya teknologinya masih di dalam apa namanya masih di dalam bukan diproseskan kena apa di internet belum terlalu update di perkampungan saya. Oke ya, jadi seperti itu background daripada narasumber kita pada sore hari ini. Beliau tentu saja sama kayak seperti saya juga gitu ya. Asal dari kita menyebutnya dari Hulu gitu ya, dari Hulu dari kampung, dari Melawi. Oke. Kemudian kita mau menanyakan gitu tentang jurusan informatika dan komputer. Itu barangkali ketua mau menjelaskan kepada kami jurusan ini tuh seperti apa sih gitu pengertiannya gitu. Jadi silahkan ketua. Menurut saya jurusan informatika karena teknologi ada di mana-mana. Saya ingin orang saya ikut dalam menciptakan atau memecahkan masalah dengan teknologi, bukan hanya sebagai pengguna. Momen ketika saya sadar bahwa aplikasi atau website atau bahkan game yang saya gunakan sehari-hari ternyata bisa dibuat oleh orang. Saya mulai penasaran bagaimana cara kerjanya dan mencoba membuat program sederhana sensasi ketika kode yang saya tulis benar-benar berfungsi menghasilkan sesuatu yang sangat memuaskan dan dari situlah saya memutuskan di bidang apa di jurus informatika atau komputer. Oke. Jadi mengenai jurusan ini tentu tadi sudah dipaparkan oleh pemateri kita, oleh
narasumber kita. Kemudian kita mau menanyakan kepada narasumber apa alasan beliau mengambil jurusan ini gitu. Karena memang sepengetahuan saya gitu ya, sepengetahuan saya bahwa di Pontianak ini banyak sekali jurusan kan. Ada jurusan bisnis, ada jurusan teknik, ekonomi, syariah, banyak model lah gitu. Mengapa narasumber memilih jurusan informatika dan komputer itu? Apa alasannya? Alasannya saya dari SMA dulu udah punya basic teknologi yang disebut komputer. Saya sudah menguasai basic tersebut dan saya ingin menguasai website ataupun aplikasi yang dibuat orang yang telah memahami dari jurusan informatika atau komputer. Disitulah saya akan macam tertarik gitu di jurusan ini. Oke, jadi kalau boleh saya menyimpulkan bahwa ketua memilih jurusan itu memang dulu tuh ada suka lah gitu ya, suka dan bahkan dulu ketika SMA beliau memang sudah sangat suka gitu dan mendalami kemudian ketika beliau di kuliah tentu saja memang ingin mendalami jurusan ini secara mendalam, maka beliau mengambil jurusan ini gitu. Itu alasan daripada beliau mengambil jurusan informatika dan komputer ini. Nah, di jurusan ini kan tentu ada persamaan gitu dengan jurusan-jurusan yang lain. Seperti misalnya ada teknik komputer. Nah, apa yang membedakan antara jurusan yang Anda ambil ini yaitu dengan jurusan-jurusan lain gitu, seperti jurusan di teknik komputer gitu ya. Apakah ada perbedaan gitu antara jurusan Anda yang ambil dengan jurusan teknik komputer? Apakah ada perbedaannya atau memang sama aja gitu? Silakan. Gitu. Ya, secara umum memang berbeda. Ilmu komputer itu adalah teori mengutamakan dasar teori komputasi algoritma dan fokusnya bukan hanya untuk di program saja. Sebagai pelajar bagaimana komputeran perangkat, kalau informatika itu di perangkat lunak dan bekerja di sisi logika atau dan matematika, sering fokus pada perkembangan software atau teknik yang digabungkan elektronik perangkat lunak. Sedangkan komputer itu berdasarkan di berbagai perangkat lunak bekerja berkembang secara AI atau penelitian di sekolah maupun di perusahaan tersebut memiliki basis dari atau semacam algoritma, semacam penghasilan atau kedepannya ada hasil atau di kemudian hari apakah ada kendala, disitulah komputer melacak melacak ke depannya. Kalau di informatika adalah payung besar fokus pada perangkat lunak dan komputer. Mereka mengembang software dan antara teknologi intro, ilmu komputer fokus pada perangkat keras, itu hardware disebutnya. Bagaimana software berinteraksi dengan hardware
mereka merancang Microsoft sistem tanaman atau robotika dan jaringan komputer. Oke guys, jadi seperti itu gambaran daripada perbedaan gitu ya, jurusan yang beliau ambil dengan jurusan-jurusan yang lainnya yang istilahnya ada komputer-komputernya gitulah ya. Di dalamnya tentu saja ada persamaan, tapi tadi sudah disebutkan tentang perbedaan daripada jurusan beliau yang ambil dengan jurusan yang lainnya, seperti itu. Oke, Ketua. Jadi di kuliah ini kan tentu ada mata kuliah yang narasumber sukai gitu. Kalau misalkan saya secara pribadi gitu ya di jurusan saya kan jurusan Al-Quran dan tafsir seperti itu. Nah, jadi ada mata kuliah yang memang saya sukai di situ gitu. Misalnya di situ ada sejarah Al-Quran gitu. Nah, saya menyukai itu karena memang saya mempelajari sejarah Al-Quran itu seperti apa gitu. Jadi barangkali ketua di jurusan informatika dan komputer ini apa mata kuliah yang ketua sukai dan apa alasannya? Ini lebih kepada pendapat pribadi aja gitu. Ya, lebih kepada pendapat pribadi saja. Oke, silahkan ketua. Ada dua hal yang di jurusan saya itu ada dua hal. Yang pertama yang saya suka itu paling menantang. Contohnya struktur data dan algoritma. Alasan saya bilang menantang karena tidak hanya harus bisa mengoding, tetapi juga harus bisa berpikir logis dan efisien untuk memecahkan masalah dan mempelajari secara mengorganisirkan data agar program berjalan cepat. Itu dibutuhkan penelitian, pemahaman mendalam. Yang kedua, yang paling menyenangkan bagi saya yaitu rekayasa perangkat lunak atau software engineering namanya. Dan menyenangkan bagi saya ini adalah mata kuliah yang mengajarkan secara kerja tim di dunia nyata. Kami belajar membuat proyek software besar dari awal sampai akhir dan mulai dari perencanaan, desain dan coding hingga menguji. Ini mengajarkan keterampilan yang langsung dan dipakai di industri ataupun di perusahaan tersebut yang ingin melonjak ke depannya lebih maju. Oke, seperti itu adalah jurusan yang beliau sukai gitu ya. Tapi mungkin ketua kan sekarang udah berapa tahun kuliahnya gitu ya? Oh, sekarang semester 5 gitu ya. Jadi hampir 3 tahunan lah gitu. Jadi selama dari semester 1, 2, 3 sampai semester 5 ini mata kuliah apa yang ketua masih ingat dan suka gitu terhadap mata kuliah itu? Jadi mata kuliah apa ketua? Mata kuliah yang saya ingat yaitu adalah struktur database atau algoritma. Dan yang dibiasakan disebut adalah bahasa programan itu adalah Python atau ngoding. Ini lebih kepada pendapat pribadi aja gitu yang di kuliah gitu kan, yang di kuliah. Jadi kenapa ketua menyukai mata kuliah yang telah disebutkan Anda tadi itu? Disitulah karena saya tadi kan di situ menantang. Yang membuat coding itu bisa error atau salah ketik atau salah dalam penulisan, itulah membuat saya
tertarik dengan jurusan itu tersebut, dengan materi dengan mata kuliah ya tersebut ya. Oke, baik. Nah, tadi ya telah disebutkan mata kuliah yang beliau sukai gitu. Itu ada namanya istilah dalam dunia informatik dan komputer itu istilahnya mah itu adalah coding gitu. Jadi beliau sangat menyukai itu karena memang cara kerja daripada coding ini salah satunya adalah untuk membuat website gitu ya. Website yang tentu saja hari ini banyak kita gunakan gitu. Jadi apa alasan beliau tadi sudah disebutkan gitu ya. Salah satunya adalah bahwa ketika beliau memilih jurusan itu sangat menantang gitu. Jadi mata kuliahnya sangat menantang dan juga tentunya adalah seru. Seperti itu. Kemudian kita beralih kepada ini mengenai nih tentang ekspektasi orang ketika memilih jurusan ini gitu. Karena ini karena memang gini gitu ketika saya sendiri pun ketika mendengar informatika dan komputer itu memang tahu aja gitu tentang komputer aja gitu. Jadi kira-kira ekspektasi saya ini itu apakah salah atau enggak? Atau memang jurusan ini sebenarnya banyak hal dipelajari. Jadi apa tanggapan ketua? Kalau menurut orang yang belum bisa memahami dengan baik ketika kita mempelajari sesuatu itu macam gimana ya, kenyataannya kita ingin menjadi lebih baik tapi tidak sesuai dengan niat, gitu sajalah. Cuman kalau kita niat ingin pelajarinya, kita diberi kemudahan. Apalagi ilmu yang kelihatan lebih mudah dipelajari. Sekedar lebih dari dihabiskan waktu di depan komputer memandang itu bukan hanya sekedar hmm, orang kira di informatika hanya menghabiskan waktu di depan komputer untuk bermain game atau hanya coding. Ternyatanya tidak. Informatika itu lebih dari sekedar coding. Kami adalah pemecah masalah yang namanya problem software. Coding hanyalah alat bagian tersulit dan terpenting adalah memahami masalah, rancang solusi logis bekerja dalam tim. Kami juga banyak belajar tentang matematika dan logikanya dan komunikasi dan etika. Disitulah kenapa jurusan ini bagi saya menantang dan seru. Karena di dalam informatika itu ada coding, ada bahasanya programan tadi Python, database, algoritma. Oke. Sekarang kita mau menanyakan tentang lingkungan tempat ketua itu belajar itu seperti apa sih? Jadi kita itu lebih ke pendapat dan kita. Nah, jadi seperti apa lingkungan tempat Anda kuliah gitu? Apakah memang di jurusan informatika dan komputer ini toh mempelajari tadi ketua telah sebutkan tadi tentang coding dan juga Python tadi, atau di lingkungan belajarnya ada ada keseruan tersendiri gitu, seperti apa lingkungan kuliahnya?
di sekitar ketua gitu. Oke. Enggak mantap, enggak. Hmm. Di lingkungan sistem pembelajaran itu lebih enak apalagi ada tim yang individual untuk menguasai dasar-dasar coding, ada yang semacam gimana ya, ada yang salah, ada yang membantu, ada yang bilang ini salah, ini error, ini kata-katanya salah di kelompok ataupun makanya di lingkungan kuliah itu enak sekali. Karena apa? Ada banyak yang membagikan pendapat, ada yang membagi pemahaman. Bukan hanya kita yang tahu dari pemahaman, tapi kita punya kelemahan di bagian mana mereka yang kasih tahu. Begitu begitu juga mereka ada kelemahan di bagian mana kita kasih tahu. Dan terus mereka kalau kita apa namanya semacam kita cari apa ada kelebihan dari perkodingan itu ada ini namanya kerja tim sama satu sama lain tuh ada tersambung dari satu lain dari satu ke lainnya tetap nyambung. Kalau satunya salah, lima pun salah. Begitulah kerjaannya coding. Kalau yang nomor satu salah, yang lima salah. Kalau yang nomor dua salah, yang lima bisa salah. Yang lima benar, yang satu salah, bisa jadi. Itulah pelajaran apa di informatika atau di komputer yang namanya algoritma secara berurutan atau secara acakan. Disitulah lingkungan kami bisa mengatasi belajar dan cara mengatasinya tentang kebesaran salah menghadap saat menghadapi hero yang terpecah atau program yang berjalan seperti diharapkan hasilnya seperti tembok logika yang sulit ditembus semacam apa ya sulit ditembus itu macamnya angka hurufnya salah atau penulisannya salah. Disitulah kami akan mengerjakan sama-sama. Disitulah lingkungan kuliah begitu akrab, begitu harmonisnya tentang apa namanya yang dikatakan apa kerjakan proyek satu tim itu namanya apa pekerjaan satu tim proyek ataupun satu tim yang mencari permasalahan apa yang terjadi di perkodingan. Oke, jadi di tempat lingkungan perkuliahan kita ini ada kerjasama tim dan ada praktek juga ketua. Iya. Oke, jadi ada praktek itu juga ya tentang jurusan ini gitu. Kemudian di dalam jurusan ini kan itu sering apa ya? Ada istilah pemrograman yang sangat populer gitu, yaitu tentang coding. Nah, coding tadi udah dijelaskan oleh ketua, ya. Jadi barangkali kami kan orang awam ya gitu ya, orang awam dan juga masyarakat juga gitu ya di luar sana itu ketika mendengar coding itu masih bingung gitu karena memang ya itu adalah bahasa daripada tentu saja jurusan ketua sendiri gitu. Jadi barangkali ketua mau menjelaskan kepada kami coding ini bahasa sederhananya seperti apa sih gitu. Bahasa sederhananya seperti apa, kemudian cara bekerja coding itu seperti apa. Nah, gitu yang kita coba pahami guys ya. Coding itu apa dan cara kerjanya itu seperti apa. Oke, gitu silahkan untuk dijelaskan. Secara dikatakan coding itu membuat suatu apa aplikasi atau website. Disitulah apa ke halaman sebelumnya nanti akan berubah
seperti apa kegunaan coding tersebut. Semacam kita membuat coding itu berguna buat apa? Semacam kita membuat coding, membuat para pengguna itu lebih mudah belanja semacam Shopee atau Tokopedia. Nah, disitulah coding itu berjalan, mencari hal-hal yang apa yang diingin belanjakan oleh pengguna. Itulah yang disebut coding. Kalau codingnya udah nggak berjalan, maka apa yang kita cari nggak akan ketemu. Disitulah suatu apa namanya dianggap coding itu namanya apa semacam penelusuran yang di atas, semacam ada kasus, ada begal di daerah mana, yang ditelusuri itu pasti ada kita cari yang namanya penelusuran. Itulah yang namanya coding, penelusuran coding. Yang namanya coding ada bermacam kegunaannya. Apakah buat aplikasi, WhatsApp, atau penelusuran semacam pencarian, atau melacak apa cuaca hari ini, ke depannya, besoknya. Itu yang namanya perkodingan. Itu yang namanya coding. Disitulah coding akan berjalan dengan baik kalau pembuatnya apa kegunaan coding. Kita kalau membuat coding apa ya tujuan kita membuat coding? Coding bermacam-macam coding. Membuat WhatsApp, membuat aplikasi, dan terus membuat pelacakan cuaca, dan membuat penelusuran suatu wilayah, pendapatan di suatu wilayah, atau pemasukan suatu perusahaan tersebut. Oke. Nah, tentu banyak sekali ya yang dipaparkan oleh pemateri kita tentang apa itu coding dan bagaimana cara kerjanya. Tetapi ada satu hal yang mau saya tarik bahwa coding ini salah satu pengertiannya anggap saja pengertiannya adalah untuk membuat website gitu ya, membuat website, dan juga salah satu daripada fungsi yang lain itu adalah membuat aplikasi ya, membuat aplikasi. Contohnya adalah Shopee ya. Shopee yang banyak kita gunakan pada hari ini itu adalah model kerja daripada coding. Nah, seperti itu. Itu adalah mengenai anggaplah ya pengertian coding secara sederhana dan bagaimana dia bekerja gitu ya, termasuk tadi adalah pembuatan tentang website gitu ya. Website kita hari ini banyak sekali gitu ya disebutkan, kita mau misalnya ada maling di suatu daerah tertentu. Nah, jadi kita bisa melacaknya itu melalui digital gitu, melalui HP, dan tentu saja adalah melalui website gitu. Nah, dari situ bekerjalah coding tadi gitu ya. Bekerjalah untuk mencari si begal tadi gitu ya. Nah, seperti itu cara kerjanya. Oke, kemudian kita beralih kepada prospek ataupun nanti tujuan kerja daripada jurusan kita ini, kerjanya lebih banyak ke mana gitu ya? Di perusahaan kah, di kantor-kantor kah, atau bisa masuk ke semua bidang gitu. Kerja nanti ke depannya akan ke mana gitu? Silakan, gitu. Kalau di masalah peluang di pekerjaan sebagai anak informatika dan komputer, itu tergantung kita saja pembawaan kita kemana. Apa yang kita kuasai, disitulah kita
digunakan mereka. Terus kita menunjukkan keahlian kita sebagai anak informatika. Dimanapun kita menunjukkan keahlian kita, disitulah mereka akan meletakkan posisi kita. Jadi masalah pekerjaan itu bukan hanya untuk kita ini punya keahlian tersendiri gitu. Kalau di informatika itu lebih menguasai komputer dan informatika. Di suatu perusahaan nanti ada juga yang ingin membuat yang setelah saya sebut tadi ya, yang membuat coding tadi. Di suatu perusahaan pasti ada WhatsApp tersendiri gitu. Jadi apakah kamu ingin mengembangkan WhatsApp tersebut di suatu perusahaan? Di situlah kita akan berguna. Peluang pekerja itu luas. Lapang pekerja itu luas. Apalagi anak IT, disebutkan anak IT yang sukanya bikin WhatsApp, bikin game, bikin aplikasi. Apalagi di era sekarang ini kan kita kan udah di era digital gitu, dan di era gadget, maka kita yang anak informatika ini lebih tertarik dengan itu akan kedepannya, karena di era sekarang kan digital ya, kita lebih meningkatkan efisien dan informasi yang telah akan berkembang di suatu negara. Kita akan menganalisis data tersebut. Namun kita susah, maka perusahaan tersebut akan membawa kita ke perusahaannya. Disitulah peluang kita untuk menunjukkan keahlian kita sebagai anak informatika. Terus itu di jalan jalan menuju ke lapangan pekerja itu lebih luas. Pada umumnya bukan, contohnya ya, profesi guru hanya di guru saja. Kalau anak informatika itu umum padanya, bisa membuat lapang pekerja atau dia yang bekerja itu luas. Kalau dia ingin membuat lapang pekerjaan, dia itu harus di suatu pengodingan, dia itu jual codingnya. Disitulah dia membuat lapang pekerjaan atau menjual codingnya tadi. Jika orang menawarkan codingnya, disitulah dia akan keahliannya kelihatan. Suatu perusahaan tersebut akan melihat kehadiran dia akan ditawarkan di suatu perusahaan. Bahkan dia ahli di bidang informatika atau komputer, dia akan semacam direbut oleh perusahaan tersebut. Oke, nah jadi itu banyak sekali ya yang beliau paparkan kepada kita. Jadi untuk jurusan ini kan jurusan yang sangat dicari lah gitu. Kenapa sangat dicari? Karena memang sekarang kan era digital gitu ya, era digital, dan memang jurusan ini itu koneksi kepada era digital ini sangat diperlukan sekali gitu. Misalnya tadi di perusahaan, dan guru pun bisa masuk ya, bisa masuk, karena saya dulu itu ada mata pelajaran ya di sekolah dulu, itu mata pelajaran TIK kalau tidak salah namanya, itu teknologi informasi dan komunikasi gitu. Nah di situ memang guru dari jurusan ini memang
bisa masuk ke ranah sana gitu ya, bisa masuk ke ranah sana. Kemudian kita kepada pertanyaan selanjutnya, karena sekarang ini kan era AI gitu ya, era AI, dan tentu saja AI ini kan sangat luar biasa gitu. Misalnya saya sendiri ketika memerintahkan AI gitu untuk membuat suatu website, ataupun saya memerintahkan AI untuk membuat aplikasi. Nah, tentu saja kemungkinan besar ketika saya tadi memerintahkan hal tersebut, maka AI itu akan bisa gitu. AI akan bisa. Nah, kemungkinan di jurusan ketua ini udah nggak relevan lagi gitu, nggak terpakai, karena memang AI itu udah bisa bekerja di sana gitu, udah bisa bekerja di sana. Nah, apa tanggapan ketua mengenai hal ini gitu? Apakah di jurusan ketua informatika dan komputer ini masih relevan pada perkembangan AI sekarang ini yang sudah serba bisa? Apa tanggapan ketua? Termasuk AI ya. Karena AI adalah pengembangan sistem secara analisis sebenarnya. Dia lebih apa namanya disistemkan tadi ya. Dia sangat apa semacam yang dibuatkan coding tadi. Dia udah di aplikasi berbasis AI dapat diprediksikan resikonya sangat spesifik atau akurat kepada wilayah tersebut. AI adalah sangat apa tunjukkan itu adalah coding bisa berubah sekapan waktu saja. Dia mencari apa saja bisa. Apa yang coding tadi berjalan sesuai halaman tersebut, maka dia akan pencariannya itu lebih spesifik lah, lebih efektif dan akurat. Jika kalau AI sudah tidak berjalan dengan baik, maka disitulah perkodingan akan keluar. Jadi semacam apa ya tadi AI bacanya kurang bagus di hari kedepannya nanti, kemudian itu namanya di AI adalah banyak macam, banyak kegunaannya karena itu berbasis apa aplikasi juga AI, di mana mana aplikasi tetap ada AI. Oke, tapi sebelum berlanjut saya mau istilahnya mengkonfirmasi gitu. AI ini adalah bagian dari kerja jurusan informatika dan komputer atau bukan gitu? Apakah jurusan ketua bisa salah satu yang anggaplah mencetus ataupun membuat daripada AI gitu? Apakah ada hubungannya? Atau enggak ada gitu? AI ya AI aja gitu. Jurusan ketua ya jurusan ketua aja, berbeda gitu. Apakah ada hubungannya? Kalaupun memang ada hubungannya, seperti apa gitu hubungannya? Seperti itu. AI dengan hubungan dengan jurusan informatika memang ada. Yang menjalankan AI adalah manusia atau otak komputer. Yang menjalankannya adalah manusia dan komputer. AI bisa jadi persamaan semacam coding kali ya. AI dibikin oleh anak informatika atau komputer. Mereka lah yang menjalankan AI. Mereka memiliki apa logika yang tidak apa dikeluarkan, atau orang lain ingin mengeluarkan pendapat pendapat mereka yang ini begini begini, katanya ada yang salah, ada yang tak cepat gitu. AI itu adalah jalannya perkodingan juga. Mereka yang membuat coding AI itu sangatlah di apa perusahaan tersebut. AI ada mempunyai perusahaan tersebut, itulah apa anak informatika atau anak komputer yang menjalankannya, saling berhubungan dengan AI. AI itu adalah bahasa
bahasa programan yang anak informatika jalankan. Itu namanya AI. AI adalah sangat berhubungan dengan anak informatika yang menjalankan AI. Oke. Nah, gitu ya guys ya. Jadi antara AI dan juga jurusan yang beliau ambil itu sangat berkaitan gitu. Karena memang AI itu adalah hasil daripada ciptaan manusia gitu. Dan manusia tadi itu. Nah, itulah yang mereka mendalami dan mempunyai pengetahuan tentang informatika dan komputer gitu. Jadi mereka mempunyai pengalaman di sana dan kemungkinan mereka juga berkuliah di sana gitu. Nah, mereka lah yang kemudian ya menciptakan daripada AI ini ya AI ini gitu. Oke, kemudian em, di masyarakat kita gitu ya, termasuk saya sendiri pun itu sering mendengar kata hacker gitu. Nah, hacker itu apa sih gitu? Maksudnya apakah mengenai hacker ini itu ada kaitan dengan jurusan yang Anda ambil gitu? Apakah jurusan Anda bisa menjadi hacker gitu? Hacker ya gitu. Ya itu ya lah ya. Apakah ada kaitannya gitu? Atau memang nggak ada kaitannya gitu? Ya hacker aja gitu. Jurusan Anda ya jurusan Anda gitu. Oke, silahkan. Yang namanya hacker itu pasti ada. Itulah sebutan dalam yang anak IT disebut adalah hacker. Hacker itu adalah sebutan anak IT. Ada dua kemungkinan. Ada hacker ektis dan hacker biasa. Yang hacker biasa itu disebut merusakkan suatu aplikasi, yang memblok atau yang memblokirkan suatu aplikasi dan membocorkan suatu aplikasi. Kalau hacker ektis adalah membuat aplikasi yang berguna bagi masyarakat, bagi yang ingin semacam Shopee tadi memudahkan belanja. Disitulah hacker dan perbedaan hacker biasa dan hacker etis. Kalau hacker etis itu lebih manfaatnya lebih banyak, lebih berguna bagi masyarakat atau bagi pengguna. Kalau hacker biasa itu adalah penjahat semua aplikasi WhatsApp. Itulah dia yang membuat kejahatan di dunia IT. Oke, jadi tadi udah terjawab ya guys ya bahwa hacker dan jurusan dia ini memiliki kesinambungan gitu. Kesinambungan memang hacker sendiri pun itu adalah salah satu bahasa yang ada di jurusan beliau gitu. Dan tadi kan udah disebutkan gitu kan, anggaplah bahasa sederhananya ada hacker baik dan hacker buruk gitu ya. Hacker baik ya contoh aja tadi ya tentang membuat aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian hacker buruk yang mungkin bisa kita temukan gitu ya yang apa namanya meretas gitu ya, meretas data-data pemerintah. Nah, itu adalah hacker yang buruk gitu ya. Jadi tentu saja ada kaitannya gitu ya. Kemudian ini adalah terakhir anggaplah semacam kata-kata terakhir gitu ya. Udah mau meninggal aja gitu ya kita ya. Kata-kata terakhir. Ini lebih kepada saran aja sih. Bahasa bahasa Ulunya tuh closing statement. Nah, bukan bahasa Ulu ya gitu ya. Itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh ya, betul bahasa Inggris. Apa saran terakhir ketua untuk kita-kita semua ini? Silahkan ketua. Closing statement lah itu. Saran saya lebih tetap belajar dan upgrade pengetahuan dunia teknologi dan informasi. Perkembangan sangat cepat.
sehingga untuk terus dan belajar mengajarkan pengetahuan dan ikut mengembangkan teknologi dan praktek pengalaman. Pengalaman dan praktek adalah kunci untuk meningkat kemampuan kita dalam bidang informatika atau komputer. Cobalah berinvestasi dalam kompetisi kecil-kecilan, komunitas dan developer yang semacam untuk memperluaskan jaringan dan fokuslah pada pemecahan masalah pada komputer. Dan juga carilah solusi dan efektif dan efisien. Dan disitulah kerja di informatika itu kerja sama tim tuh dalam industri informatika dan komputer kerja sama adalah tim yang sangat penting. Belajarlah untuk bekerja sama dengan tim atau tim atau orang lain dan komunikasi secara efektif. Jangan takut gagal. Itu yang poinnya adalah bagian dari proses belajar. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru dan mengambil risiko. Analisis dan kesalahan adalah digunakan meningkatkan kemampuan Anda. Yang selanjutnya, pilih spesialisasi yang tepat di bidang informatika dan komputer. Untuk memilih spesialisasi yang tepat, cari tahu apa yang Anda minat, yang Anda kuasai dan fokus di bidang tersebut. Tetap bersemangat dan motivasi belajar informatika dan komputer dapat jadi tantangan, tetapi harus juga sangat menyenangkan, tetapi semangat dalam motivasi. Dan juga jangan lupa ya, rayakan keberhasilan Anda. Ya. Semoga nasihat ini dan membantu Anda dalam perjalanan Anda di bidang informatika dan komputer. Oke. Oh ya, sekarang memang agak gelap ya guys ya, karena memang di sini ya udah sore juga ya, udah mungkin jam 5 udah mau maghrib ya, jadi harap maklum gitu ya. Dan ini pun udah dihidupkan lampu gitu ya di luar ini, karena memang posisi kami sedang diskusi ini ada di luar gitu. Jadi harap maklum kalau memang videonya untuk sekarang itu kurang cerah seperti itu, karena memang ya udah mau malam nah gitu. Oke, tadi itu pesan daripada ketua ya. Jadi di jurusan apapun setelah kita teori itu pentingnya praktek gitu. Itu pentingnya praktek, dan ketua juga memesankan ya, jangan takut gagal ya. Dan kemudian setelah kita berhasil dari berbagai kegagalan tadi, yaitu jangan lupa untuk dirayakan gitu ya. Jangan lupa untuk dirayakan ya, mungkin ngopi-ngopi atau apa aja gitu, bebas lah perayaannya gitu, itu masing-masing orang berbeda seperti itu. Oke, seperti itu saja yang ada pada diskusi kami pada sore hari ini ya. Anggaplah ini sebagai ya bahasa kerennya itu podcast gitu ya, sebagai podcast. Seperti biasa di terakhir ini mungkin ya Anda semua, oh ya saya berterima kasih dulu kepada Anda semua yang telah menonton video ini hingga akhir ya. Dan jika ada saran ya terkait video ini, mungkin ada saran, ada kritikan, ada masukan terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Ataupun mungkin Anda ada saran lain lah gitu, kira-kira channel ini itu ya untuk kedepannya akan membahas apa lagi itu. Nah, seperti itu saja yang kami diskusikan pada sore hari ini, dan tentu saja mohon maaf mungkin ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bye-bye kita. Dadah.